Perkenalkan, saya Resti Arumsari, pengelola layanan kehumasan RSUD Klet. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 4 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Mempersembahkan hasil aktualisasi dan habituasi saya dengan judul Optimalisasi Penggunaan WhatsApp Business dan SMS Center untuk meningkatkan layanan informasi pengingat jadwal kontrol pasien di RSUD Klet Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini merupakan profil dari RSUD Klet Provinsi Jawa Tengah. Perubahan kegiatan dari rancangan awal saya ada dua, yaitu penambahan kegiatan pembuatan draft SPO yang sebelumnya tidak ada dengan alasan menyesuaikan aturan di RSUD Klet di mana setiap tindakan terkait pelayanan pasien harus memiliki SPO. Kedua, yaitu perubahan pada kegiatan 2 yang sebelumnya membuat Google Form menjadi membuat menu baru di SIM RS untuk mengumpulkan data pasien kontrol dengan alasan yaitu menyesuaikan kondisi di lapangan. Kegiatan 1, yaitu melakukan analisis sistem informasi pengingat jadwal kontrol. Untuk tahapan kegiatan 1, yaitu mengumpulkan referensi dan literatur terkait. Dan keterkaitan kegiatan dengan Smart ASN dan manajemen ASN adalah sebagai berikut. Saya menerapkan nilai akuntabel dalam tahapan kegiatan ini dengan mengumpulkan referensi dan literatur terkait program dengan bertanggung jawab dari sumber yang dapat dipercaya. Tahapan kegiatan kedua yaitu melakukan wawancara dan diskusi dengan stakeholders. Wawancara dan diskusi antaranya saya lakukan dengan Kepala Poli Rawat Jalan, Kepala Instalasi Rawat Inap, dan bagian IT. Nilai dasar ASN yang saya terapkan di kegiatan ini adalah kolaborasi. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu melakukan analisis alur dan permasalahan program. Nilai berakhlak yang saya terapkan adalah kompeten, yaitu melakukan tindakan analisis dengan cermat dan penuh perhitungan. Kegiatan saya yang kedua adalah membuat sistem baru di SIM RS yang terhubung ke SMS Center untuk penyampaian pesan tanggal kontrol secara otomatis. Tahapan kegiatan yang pertama adalah konsultasi dengan mentor dan berikut adalah bukti hasil konsultasi saya. Di sini saya menerapkan nilai harmonis dalam kegiatan ini. Untuk tahapan kegiatan kedua, saya mengarahkan perawat poli untuk melakukan uji coba penginputan data pasien kontrol di SIM RS. Kemudian saya masuk ke sistem SIM RS untuk melihat apakah data tersebut sudah masuk atau belum dan melakukan uji coba pengiriman pesan. Nilai yang saya terapkan adalah berorientasi pelayanan, yaitu perbaikan tiada henti untuk mendapat kualitas terbaik. Kegiatan yang ketiga adalah pengecekan kesiapan sistem di poli rawat jalan dan ruang rawat inap. Nilai yang saya terapkan dalam kegiatan ini adalah akuntabel, yaitu melakukan pengecekan dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan draft SPO. Pada tahapan ini saya melakukan konsultasi dengan pihak yang terkait dengan pelaksana SPO, yaitu Care Solution, perawat, dan bagian rekam medis. Nilai yang saya terapkan adalah harmonis dengan menunjukkan sikap sopan dan santun selama diskusi. Tahapan kegiatan yang kedua adalah menyusun isi draft SPO. Saya berdiskusi dengan Ibu Eni Nur selaku sekretaris tim SPO untuk membuat SPO sesuai dengan undang-undang yang benar. Nilai yang saya terapkan adalah loyal, yaitu membuat SPO sesuai dengan peraturan pemerintah. Tahapan yang ketiga yaitu saya mengajukan draft SPO untuk disetujui pihak manajemen dengan bukti adanya nota dinas pengajuan SPO. Kegiatan yang keempat adalah melakukan sosialisasi program dan keterkaitan dengan Smart ASN dan manajemen ASN adalah sebagai berikut. Tahapan kegiatan yang pertama adalah membuat materi dan undangan sosialisasi. Untuk menunjukkan sikap Smart ASN dan efisiensi, saya membuat materi di PowerPoint, undangan di WhatsApp, dan stiker di aplikasi CorelDRAW. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu melakukan sosialisasi secara langsung.
Nilai dasar ASN yang saya terapkan adalah kompeten, yaitu melakukan sosialisasi secara langsung untuk meningkatkan skill public speaking saya. Tahapan kegiatan yang ketiga adalah menyebarkan media edukasi ke ruang poli rawat jalan dan ruang rawat inap. Nilai yang saya terapkan dalam kegiatan ini adalah harmonis, yaitu dengan saya meminta izin dengan sopan dan santun kepada kepala ruang inap sebelum saya menempelkan stiker. Kegiatan yang kelima adalah penyampaian informasi tanggal kontrol pada pasien melalui media WhatsApp bisnis dan SMS Center. Tahapan yang pertama adalah saya mengolah data pasien yang tidak berhasil dikirim pesan lewat SMS Center dan menjadikannya ke sebuah list dokumen. Nilai dasar ASN yang saya terapkan adalah berorientasi pelayanan, yaitu setiap nomor yang gagal kirim akan saya data sebagai acuan untuk perbaikan data pasien dan peningkatan program. Tahapan kegiatan yang kedua adalah saya mengirim ulang pesan ke nomor pasien yang gagal kirim menggunakan WhatsApp bisnis. Nilai dasar ASN yang saya terapkan dalam kegiatan ini adalah adaptif, yaitu saya berinovasi menggunakan layanan WhatsApp bisnis untuk mengirim pesan yang tidak bisa dikirim melalui sistem SMS Center. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu membuat daftar nomor pasien yang gagal kirim untuk dapat diperbarui saat pasien datang. Data yang telah saya buat akan saya serahkan ke bagian pendaftaran untuk diperbarui petugas saat pasien datang kontrol. Nilai dasar ASN yang saya terapkan dalam kegiatan ini adalah kolaboratif, yaitu saya bekerja sama dengan bagian pendaftaran. Kegiatan yang kelima adalah melakukan evaluasi menggunakan media kuesioner dan video testimoni. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan materi kuesioner dan video testimoni. Nilai dasar ASN yang saya terapkan dalam kegiatan ini yaitu kolaboratif. Saya bekerja sama dengan pihak lain untuk menyusun daftar isian kuesioner. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu melakukan pengambilan gambar video testimoni dan menyebarkan lembar kuesioner. Pesan pengingat jadwal kontrol ini sangat membantu karena membuat saya ingat untuk memeriksakan anak saya tepat waktu. Pesan SMS dari RSUD Keles sangat membantu untuk mengingatkan kita untuk pergi hadir. Halo, perkenalkan saya Titis Fitrian Perhayati. Saya perawat poli dalam di RSUD Keles Provinsi Jawa Tengah. Menurut Mbak Titis, dengan adanya program pengingat jadwal kontrol ini bagaimana? Itu sangat membantu sekali, soalnya dengan adanya program tersebut kita nggak usah repot lagi untuk memberitahu pasien jadwal kontrolnya, karena sudah ada fitur pengingat dari RSUD Keles sehingga memudahkan pasien untuk kontrol berikutnya untuk mengingatkan pasien. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu membuat laporan hasil evaluasi. Dari hasil rekapan lembar kuesioner yang telah diisi pasien didapat kesimpulan bahwa program berjalan dengan baik dan berguna untuk pasien. Dari hasil pengamatan dan pencatatan saya pada 1 minggu sebelum dan sesudah program berjalan, terdapat penurunan jumlah pasien yang kontrol tidak tepat waktu dari 10 orang menjadi 2 orang atau menurun sebesar 80%.